Tumbuhan mempunyai bermacam-macam jaringan. Ada jaringan pembuluh kayu atau disebut dengan xilem, terus ada jaringan floem, dan banyak jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan kemampuan sel membelah, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan kumpulan sel yang aktif membelah, menghasilkan sel-sel baru yang belum terdiferensiasi. Sel-sel tersebut kemudian dapat berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ tumbuhan. Nah, adik-adik harus tahu bahwa jaringan meristem membantu pertumbuhan pada tanaman. Karena jaringan ini memiliki kemampuan untuk membelah. Kenapa dia bisa membelah seperti itu? Karena selnya tertutup dan berdinding tipis. Nah, jaringan meristem ini terdapat pada ujung batang dan ujung akar tumbuhan. Hasil perkembangan jaringan meristem disebut jaringan permanen. Nah, jaringan permanen telah terdiferensiasi sehingga memiliki bentuk dan fungsi yang tetap. Jaringan permanen dibedakan menjadi 4 jaringan lagi. Yang pertama adalah jaringan pelindung, dasar, jaringan penguat atau penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, nanti kita lihat satu persatu bagaimana dan apa fungsi jaringan-jaringan ini. Yang pertama kita lihat jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar dari tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis menutupi seluruh organ tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, dan daun. Epidermis terdiri dari sel selapis, rapat, atau tanpa ruang antar selnya, dan berdinding tebal. Fungsi jaringan epidermis adalah sebagai pelindung jaringan di dalamnya dan tempat pertukaran zat. Nah, adik-adik, epidermis ini dapat termodifikasi menjadi tikoma dan stomata. Berikutnya jaringan yang kedua, jaringan dasar atau disebut dengan parenkim. Apa itu parenkim? Parenkim merupakan jaringan dasar karena menjadi penopang jaringan lain. Fungsi jaringan parenkim itu beragam. Pada daun, jaringan parenkim membentuk mesofil daun, yaitu parenkim palisade dan bunga karang. Apa sih fungsinya palisade dan bunga karang? Nah, adik-adik harus tahu fungsinya itu untuk tempat terjadinya fotosintesis, terutama pada palisade karena lebih banyak mengandung klorofil. Pada batang dan akar, jaringan parenkim berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi ingat adik-adik, jaringan parenkim ini ada pada daun dan pada batang. Berikutnya yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong. Jaringan penguat pada tumbuhan terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat sementara, karena pada tumbuhan yang sudah tua, sel-selnya akan terdiferensiasi menjadi jaringan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim dapat ditemukan pada organ batang, ada pada daun, serta pada bagian bunga dan buah. Jaringan sklerenkim. Jaringan ini bersifat permanen. Sel-sel penyusun sklerenkim mengalami penebalan dinding yang tebal dan merata, sehingga tumbuhan lebih kokoh berdirinya nanti, ya kan? Karena ada jaringan sklerenkim. Berikutnya yang keempat, jaringan pengangkut. Pada jaringan pengangkut ada 2 macam. Adik-adik pasti masih ingat, yaitu jaringan pembuluh kayu atau disebut dengan xilem
dan pembuluh tapis atau disebut dengan floem. Xilem tersusun dari sel-sel memanjang. Sel-sel tersebut menyambung membentuk suatu pembuluh. Nah, adik-adik harus tahu pembuluh inilah yang mengangkut air, mineral, dan unsur hara dari akar menuju daun. Kemudian floem. Floem itu terdiri dari sel-sel hidup berdinding tipis. Floem ini berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, setelah adik-adik melihat video Pak D tadi, yuk kita buat kesimpulan dari materi yang Pak D sampaikan ini. Kita lihat sama-sama bahwa pada jaringan tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem dan jaringan permanen. Ingat, jaringan meristem tadi apa? Jaringan yang selalu membelah. Jaringan permanen itu dibagi lagi menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Nah, adik-adik ingat lagi, jaringan pelindung itu adalah jaringan epidermis. Kalau jaringan dasar itu adalah parenkim. Jaringan penguat itu kolenkim dan sklerenkim, sedangkan jaringan pengangkut itu adalah xilem dan floem. Gimana adik-adik? Sudah ada gambaran untuk materi ini? Terima kasih sudah menonton video Pak D. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat belajar.